Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Rekan sekalian, pada kali ini saya akan berbagi sedikit tentang teknologi untuk melakukan riset keyword untuk master. Ya mohon maaf, ya mungkin cara ini sudah sangat tidak populer atau sudah sangat enteng sekali. Tetapi bagi kebanyakan newbie, terutama yang baru terjun di dunia blogging, hal ini mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Walaupun ilmunya banyak, bertebaran, bisa dicari di YouTube, bisa dicari di Google, bisa dicari di manapun di internet, banyak sumbernya. Tetapi untuk memilah-milah artikel yang diinginkan itu tidaklah mudah. Maka dari itu saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara riset sebuah keyword dengan tool yang sangat mudah dan untuk dipergunakan. Bagi yang belum tahu apa itu keyword, keyword itu adalah kata kunci yang dipakai untuk membangun sebuah blog atau website, baik itu blog berupa blog website berupa base artikel, base image ataupun toko online. Sebuah website atau blog yang tanpa keyword atau yang keywordnya tidak tertarget atau keywordnya yang tidak terriset dengan bagus hanya akan menjadi blog seperti kuburan atau website seperti kuburan yang pengunjungnya hanya bisa dihitung dengan jari, dan pengunjung yang setianya tentunya adalah hanya pemilik blognya. Itu kan sangat ironis sekali, sementara kita mempublikasikan blog itu supaya dibaca dan dilihat oleh orang lain, apalagi untuk dimonetize. Nah, pada kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk setting dan melakukan riset keyword menggunakan riset keyword. Nah, bagi yang sudah punya riset keyword dan belum maksimal penggunaannya, semoga tutorial ini sedikit membantu. Dan bagi yang belum punya, mudah-mudahan nanti tertarik untuk bisa menggunakannya dan bisa mengaplikasikannya untuk blog atau toko online ataupun blog pribadi atau yang dimonetize dengan AdSense atau yang lainnya. Nah, kita mulai dari setting. Nah, di sini ada menu setting. Nah, perlu diketahui, nah ini Agent Keyword ini adalah produk dalam negeri karya anak bangsa, produk sejenis yang tool yang sejenis untuk riset keyword sebenarnya sangat banyak bertebaran lokal maupun interlokal, nasional, internasional. Tetapi yang saya rasa sangat membantu saya untuk melakukan blog beberapa bulan terakhir adalah ini Agent Keyword, dan terbukti bisa memberikan kontribusi dan mendorong blog-blog baru saya untuk mendapatkan peringkat di mesin pencarian Google. Nah, kita kembali ke setting. Di setting, sini ada settingannya. Kalau yang general, biasanya saya biarkan ini seperti karena biasa, tidak saya ubah-ubah. Untuk proxy, yang menggunakan proxy bisa di menu proxy dimasukkan proxynya. Kemudian ada paid keyword. Paid keyword itu kalau kita ingin melakukan riset keyword dan beberapa keyword tidak ingin kita ambil, semacam misalkan kata-kata, ada kata porno, ada kata kasino, ada kata ada kata gambling, dan lain macam, seks gitu ya misalkan, dan lain macam sebagainya. Pokoknya yang kira-kira tidak mau difilter kepada keyword yang kita riset, masukkan keyword. Kemudian ada settingan captcha. Captcha ini fungsinya adalah untuk membypass captcha-nya Google ketika kita melakukan riset keyword. Nah, di sini ada penggunaannya, bisa memakai to captcha atau dead by captcha. Untuk kali ini kita akan membahas menggunakan to captcha karena saya menggunakan to captcha. Nah, di sini gampang saja, tinggal masukkan API to captcha. Kalau kita sudah membeli to captcha-nya beserta balance-nya, tidak usah banyak-banyak, $10 juga cukup. Tinggal masukkan ke sini, nanti bisa
bisa dicek balance-nya. Ini punya saya, balance-nya saya dulu beli $10, isi $10, sampai sekarang masih ngisi sekitar $5. Kita cek, nah ini masih ada $5. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan reset keyword. Nah, untuk melakukan reset keyword di sini adalah di menu keyword reset. Kita harus menentukan niche-nya terlebih dahulu. Niche itu adalah topik yang akan kita bahas untuk melakukan riset keyword nanti, dan nantinya akan dijadikan sebuah. Nah, untuk ini bagi yang sudah terbiasa dengan riset keyword akan sangat gampang menentukannya, karena sudah tahu niche mana saja yang akan menghasilkan, niche mana saja yang kurang begitu diminati. Tetapi sejauh ini kalau misalkan kita serius, niche apa aja sebenarnya bisa menghasilkan kalau kita serius risetnya, karena setiap niche yang ada di internet itu pasti ada yang nyari, cuman tingkat kompetisinya berbeda-beda, ada yang susah, ada yang gampang, ada tingkat pencariannya tinggi, ada yang kurang. Nah, di sini untuk melakukan riset keyword bagi yang awam, alhamdulillah Mas Sumbodo Malik yang pemilik Kampung Blogger, dan ini riset keyword ini adalah merupakan senjata rahasianya Kampung Blogger, sebenarnya sudah bertahun-tahun digunakan, dan beberapa bulan ini di launching untuk ke publik. Nah, Mas Sumbodo Malik memberikan database keyword di sini. Database keyword di sini sangatlah banyak, bisa dipilih sesuai selera. Nah, menurut Mas Sumbodo Malik, keyword-keyword ini kalau dipakai satu kecamatan saja, ini nggak bakal habis, karena saking banyaknya gitu ya, saking banyaknya keyword-keyword ini. Nah, kita akan ambil salah satu. Kita ambil salah satu yang tidak terlalu banyak ya ininya hasilnya, supaya tidak terlalu lama nanti kita riset keywordnya. Misalkan kita ambil ini, keyword ini adalah home hardware gitu ya. Untuk nanti sesuai selera, silakan diambil keyword apa aja yang kira-kira sesuai dengan keinginan, atau kira-kira menurut Anda akan gampang untuk dilakukan risetnya, dan nanti gampang, lebih cepat untuk menghasilkannya. Nah, di sini kita copy ke sini, ke riset keyword. Nanti di sini pilih bahasa yang disediakan oleh riset keyword. Sekarang sudah memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bahasa. Ada US, Indonesia, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, United Kingdom, Australia, India, dan Kanada. Nah, sementara untuk saat ini kita akan riset keyword tentang home hardware, yaitu otomatis target negaranya adalah US. Kita klik start. Nah, sini muncul ada sekitar 1644 keyword yang bisa diekstrak dari kata kunci keyword utama home hardware. Kita export. Nah, kita export, kita simpan di folder yang sudah kita sediakan, misalkan di sini. Export, simpan. Setelah disimpan gini, sebenarnya ini bisa langsung dicari kompetisinya. Kompetisinya yang isi atau very isi itu yang direkomendasikan untuk diambil. Tetapi untuk mempercepat riset, kita tentukan parameter yang akan diambil untuk di riset. Kita tentukan kita seleksi dulu, tentukan parameternya dulu. Nah, di sini ada keyword, ada volume. Volume itu adalah jumlah pencarian di Google selama 1 bulan. Ada result, hasil pencarian, ada CPC,
nilai klik per iklan, ada kompetisi. Itu adalah parameter untuk jenis iklan yang tampil gitu ya. Jadi semakin tinggi mendekati 1 itu jenis iklannya akan semakin mendekati kata kunci. Nah, di sini di sort by ini udah menurut by volume kita tentukan yang terkecil itu mau berapa. Kalau saya sendiri, kalau kata kuncinya banyak, volume saya tentukan 500 ke atas. Tetapi kalau kata kuncinya sedikit, saya tentukan 200 atau 170. Nah, ini karena volumenya kata kuncinya sangat sedikit, yang di bawah 500, jadi kita ambil yang paling kecil 170, di bawah 170 kita hapus. Nah, ini fungsinya nanti supaya yang benar-benar akan kita buang itu tidak di reset lagi, karena ini akan sangat makan waktu. Untuk 10.000 keyword itu dengan koneksi yang pas-pasan itu akan memakan waktu sekitar 1 hari. Tapi kalau sudah di reset, sudah di filter, paling sekitar jumlahnya ribuan atau bahkan di bawah itu akan lebih cepat kita menghasilkan keyword yang kita inginkan. Nah, kita sudah filter 170, kemudian kita ini kolomnya 170 minimal, ada terjaring 53 keyword. Kita filter lagi by CPC. Nanti CPC-nya yang kecil atau CPC-nya ada CPC yang 0, kita buang. Kita stop lagi. Ini by CPC discontinue. Nah, ini ternyata banyak yang 0, kita buang dan kita tentukan parameter buat CPC. Nah, saya sendiri kalau untuk menentukan CPC, jika pencarian ada lebih dari pencariannya banyak, keyword yang dihasilkannya banyak, saya menentukan CPC 0,5 atau 0,7. Tetapi jika sedikit, saya ambil 0,4. Nah, ini kebetulan hasilnya sedikit, jadi saya ambil yang minimal 0,4, yang di bawah 0,4 CPC-nya kita buang. Kemudian yang kita filter lagi by kompetisi. Nah, kompetisi ini untuk menentukan akan berpengaruh terhadap jenis iklannya nanti. Kalau misalkan kompetisinya rendah, biarpun nanti CPC-nya prediksinya tinggi, nanti yang muncul adalah iklan-iklan yang murah. Kita tentukan yang mendekati angka 1. Kalau saya sendiri ya, jika iklannya banyak, minimal 0,5 kompetisinya atau 0,4. Tetapi untuk jika sedikit ya disesuaikan saja. Kebetulan di sini yang di bawah, yang paling rendah itu 0,2, 0,02. Nah, contoh nih yang CPC yang kompetisinya 1, misalkan home hardware firewall. Nanti iklan akan jika kompetisinya 1, itu iklan akan mendekati kata kunci ini, home hardware firewall. Tetapi kalau kompetisinya 0,02, ini kata kunci home hardware ini, bisa jadi iklan yang muncul adalah iklan-iklan yang murah, seperti hanya iklannya Lazada, iklannya Tokopedia, ataupun iklannya Matahari Mall gitu ya, yang nilai kliknya sangat rendah, tidak sesuai dengan prediksi yang kita ambil dari riset ini. Maka kita buang yang nilainya rendah. Ini ada 0,6 ke bawah. Kita buang. Nah, kemudian kita simpan. Kemudian kita, ini kebetulan pakainya OpenOffice, jadi simpan ke Excel. Simpan dan kemudian kita close. Nah, selanjutnya
Nah, kita lanjutkan. Kemudian nanti tadi kita sudah dapat di filter dari hasil keyword research, dan sudah ditentukan dibuang kira-kira yang parameternya kita anggap rendah. Sekarang masuk ke kompetisi, ambil yang tadi kita filter, file yang tadi kita filter ada di sini. Sebentar, ini bukan yang terfilter. Nah, ini adalah keyword yang tadi kita filter, ada sekitar 18 keyword. Baru kita mulai cek kompetisinya di sini. Cek. Kita lihat masih terjaring, walaupun sudah pakai tuh cap-cap masih belum bisa lewat karena cap-cap Google itu kadang berubah-ubah, ada yang berupa teks, ada berupa image. Kayaknya ini udah berubah lagi ke image, jadi nggak bisa dilewatin sama tuh cap-cap, tapi hanya beberapa sih. Nah, ini sudah selesai kompetisinya. Kita sekarang ekspor kompetisinya di folder yang tadi kita set. Nah, di sini kita buka kompetisinya. Nah, kita urutkan di search by deskripsi. Kita buang yang non very isi atau di luar isi dan very isi, karena ini kompetisinya nanti akan susah kalau yang kayak gini. Kita tujuannya di sini mengambil yang keyword-keyword yang kategorinya isi sama very isi. Di sini cuma terjaring ternyata dari 1600 tadi, terjaring keyword yang kategori isi sama very isi, pencarian di Google-nya di atas 170, terus CPC-nya di atas 0,4 ke atas, itu hanya terjaring 6 keyword. Nah, dari 6 keyword ini bisa dijabarkan lagi menjadi diambil keyword turunannya. Keyword turunan di sini sebenarnya lebih powerful untuk dijadikan artikel. Tapi kalau misalkan tidak pun, keyword ini sudah bisa dijadikan artikel atau dijadikan judul sebuah artikel. Nah, kita ambil keyword competition. Di sini namanya keyword sugesti. Ini keyword competition. Kita paste di sini, dan kita cari dengan pilih bahasa US, kemudian start.
di sini muncul ada 15 keyword turunan, kemudian kita export. Ini keyword turunnya masih di sini. Nah, jadi di sini keyword turunnya kita buka. Nah, jadilah di sini ada sekitar 15 keyword turunan dari satu keyword yang kita riset tadi yang kategorinya keisi. Ini bisa dijadikan kalau blognya based on artikel, bisa dijadikan keyword turunan di artikel, atau yang kalau based on image bisa langsung dijadikan judul pada image. Kalau menggunakan tool semacam Magic WordPress itu bisa langsung di copy paste di keyword campaign. Nah, untuk selanjutnya ini materi untuk riset keyword itu sampai di situ ya. Di sini ada tool dari keyword versi 3 ini sudah dilengkapi dengan domain master. Domain master adalah untuk melihat keyword-keyword kompetitor atau keyword kita sendiri gitu, yang berada sudah ranking di Google. Nanti di sini ada keywordnya apa, CPC-nya berapa, kompetisinya seperti apa. Nanti posisi di Google di sini di rank tracker itu bisa kelihatan ranking berapa, halaman berapa, statusnya seperti apa. Nah, di sini sudah sangat lengkap riset keyword ini, jadi sangat direkomendasikan bagi yang baru memulai ngeblog ataupun yang akan mulai ngeblog ataupun yang sudah ngeblog tapi belum menggunakan riset keyword. Ini sangat direkomendasikan sekali untuk menggunakan tool ini sebagai tool andalannya dari Kampung Blogger, yang ini merupakan harta karun Kampung Blogger dari Mas Sumber Malaysia. Nah, untuk selanjutnya jika tadi selanjutnya untuk membeli tucapcanya di mana, yaitu untuk membeli tucapca yaitu langsung aja ke tucapca.com. Nanti daftarnya seperti biasa, kemudian isi deposit minimal kalau saya dulu isi $10 itu sudah cukup untuk beberapa ribu keyword. Jadi perhitungannya 0,9 dolar untuk 1000 keyword, jadi $10 itu untuk sekitar 10.000 keyword. Nah, nanti API-nya yang ada di sini dimasukkan ke settingan yang ada di riset keyword. Kemudian untuk membeli riset keyword yaitu langsung aja ke riset keyword checkout. Riset keyword langsung checkout, tanda menu checkout. Ini harga aslinya 680.000, tapi kalau mau lebih murah pakai kupon, jangan salah kuponnya jangan ketukar, nama kuponnya Kalandra. Ini langsung di apply kuponnya, nanti berkurang jadi 480.000. Jadi ada diskon sekitar 200.000 jika pakai kupon Kalandra. Setelah itu langsung tes order, dan ini bayarnya pakai rupiah. Kemudian apakah sudah menghasilkan? Ya, alhamdulillah sudah. Dari riset ini di sini saya ada beberapa akun, sebagian akun dijipikan dan sebagian untuk testing sendiri. Nah, ada satu akun yang saya masukkan, yang saya isi dengan domain-domain yang diriset dengan riset keyword, hanya sebagai testing aja, karena blog menggunakan riset keyword itu baru kurang dari 2 bulan, jadi sebenarnya belum cukup umur, hanya ngetes saja apakah sudah menghasilkan atau tidak. Dan rata-rata blog saya itu adalah image based, jadi low artikel gitu, kalaupun ada artikel hanya sedikit gitu, kurang dari 100 kata ya, dan kebanyakan telanjang aja, tidak ada artikelnya, hanya judul sama gambar, karena untuk menjaring keyword-keyword yang potensial terlebih dahulu. Nah, ini sebentar. Nah, ini 1 mingguan terakhir yang saya pasang sebagai
baru sedikit dan belumnya juga baru beberapa aja, hanya testing aja. Jadi nanti mudah-mudahan ya blognya selamat dari Deindek, karena masih badai Deindek belum berhenti-berhentinya, makanya saya masih belum belum bisa dipasang semuanya karena takut kena badai juga. Nanti kalau udah aman baru dipasang semuanya. Untuk selanjutnya yang tadi ya, nah ini untuk pembelian EZ Keyword ya, jika menggunakan kupon Kalandra selain mendapatkan potongan 200.000, nanti ada bonus dari saya berupa satu template premium ICTR, template premium wallpaper, template premium news, ada toolnya yaitu tool Rewriter, pluginnya plugin saya kasih image grabber. Yang selanjutnya ada racikan plugin-plugin andalan. Kemudian ada bisa berupa video, ebook atau theme viewer. Itu cara mudah mendapatkan edge domain murah dan tapi berkualitas. Kemudian cara mudah membangun blog authority, teknik asik membangun blog wallpaper atau semi wallpaper. Kemudian cara cepat cloning blog gitu. Karena kalau misalkan kita mengandalkan images, kita harus banyak domain, edge domain, dan memperbanyak untuk di cloning yang satu ini. Kemudian ada grup mentoring khusus nanti di FB. Kemudian untuk khusus untuk kota Bandung, wilayah Bandung, ada kooperasi secara berkala. Nah, kooperasi secara berkala nanti insya Allah nanti waktunya akan ditentukan, karena beberapa teman dengan beberapa teman sudah dilakukan, dan nanti kalau misalkan ada bertambah teman yang lain ya insya Allah silaturahminya akan semakin bagus, dan nantinya pun ilmunya tidak hanya ilmu blog, nanti kita sharing ilmu yang lain. Mudah-mudahan income kita tidak hanya mengandalkan Google AdSense, tetapi insya Allah internet marketing ini sangat luas dan ilmunya pun sangat luas gitu. Jadi kita hanya istilahnya jangan menyimpan telur dan alat dalam satu keranjang, karena semua bisnis itu berisiko. AdSense berisiko, di ban berisiko, di indeks, kalau main FBS berisiko kena ame, main dropship, marketplace lokal berisiko dibabat sama yang punya marketplace-nya gitu. Semuanya punya risiko, dan untuk meminimalisir risiko ya kita jangan main di satu bidang saja gitu. Bidang yang lain juga diharapkan dikuasai. Nah, itulah fungsinya silaturahmi, nanti kita akan membangun komunitas di sana. Nah, bagi yang sudah mempunyai EZ Keyword bisa mendapatkan bonus yang ke-1 dan kedua, satu yang ke dan kedua, dan ketiga mungkin image grabbernya, dengan syarat share video ini tinggal komen di Facebook, kemudian share, nanti inbox saya, dan saya akan berikan bonus yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 nya khusus yang menggunakan kupon pembelian EZ menggunakan kupon Kalandra. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, sedikit tutorial, dan mudah-mudahan bisa membantu untuk para newbie. Mohon maaf untuk para master, jangan dibully ya, karena ini dari newbie dan untuk newbie, walaupun sedikit ya sesuai ajaran dari Islam, sampaikanlah walaupun satu ayat, karena membeli EZ Keyword itu udah sangat banyak, dan sekitar 2000-an gitu ya. Dan dari 2000 ini saya menemukan banyak orang yang menginstal EZ Keyword aja belum gitu, hanya membeli karena apa, dan ketika ditanya ya karena cuma nggak bisa instalnya aja nggak bisa. Nah, mau nanya aja malu, mau nyari aja mungkin sudah susah, karena triknya aja ketumpuk sama pertanyaan yang sangat banyak gitu. Nah, mudah-mudahan dengan video ini bisa sedikit membantu orang yang masih kebingungan, atau bisa memaksimalkan tool yang dahsyat gitu ya. Sebagus apapun toolnya, kalau tidak dipakai, sebagus apapun senjatanya,
dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum.